Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Cecilia Citra, di segmen Indonesia Hebat. Seperti yang udah aku janjiin minggu lalu, minggu ini kita akan bahas soal Paralympics. Ya, tahun 2024 ini selain Olimpiade, juga ada Olimpiade bagi para atlet berkebutuhan khusus, masih di Paris, Prancis, teman-teman. Nah, di sini Indonesia juga berprestasi loh, mendapatkan emas, perak, dan perunggu. Tepatnya dapat 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Wow, apa aja? Mari kita detailkan satu-satu. Yang pertama pastinya untuk medali perunggu dulu kali ya. Perunggu ada 5 tadi aku bilang. Yang pertama ada perunggu di cabang olahraga boccia tunggal putri BC2, yaitu dimenangkan oleh Giska Zayana. Lalu ada boccia juga, boccia tunggal putra BC1, dimenangkan oleh Muhammad Afriza Shafar. Yang ketiga ada bulu tangkis ganda campuran SH6, dimenangkan oleh Suban dan Rina Marlina. Yang keempat masih di cabang bulu tangkis tunggal putra SU5, dimenangkan oleh Dava Andri Musti. Yang kelima masih di cabang bulu tangkis tunggal putra juga tapi SL4, dimenangkan oleh Freddy Setiawan. Itu tadi perunggu ada 5. Terus kita lanjut ke perak. Medali perak ada 8 tadi, yaitu pertama adalah cabang atletik 100 meter T37 putra, dimenangkan oleh Sabto Yogo Purnomo. Bukan yoga ya, Sabto Yogo Purnomo. Yang kedua masih atletik 100 meter tapi ini T63 putri, dimenangkan oleh Karisma Evi Tiarani. Yang ketiga dari cabang boccia tunggal putra BC2, dimenangkan oleh Muhammad Bintang Herlangga. Yang keempat lagi-lagi di cabang boccia, kali ini beregu campuran BC1 BC2, dimenangkan oleh Felix Ardi Yuda, Giska Zayana, Muhammad Afriza Shafar. Jadi beregu ada 3 orang. Yang kelima bulu tangkis tunggal putri SL3, dimenangkan oleh Kornita Ikhtiar Syakuroh. Yang keenam di cabang bulu tangkis juga ganda campuran SL3 SU5, dimenangkan oleh Setiawan dan Kalimatus Sadiah. Yang ketujuh masih di bulu tangkis tapi kali ini tunggal putri SL4, dimenangkan oleh Leani Rati Oktila. Dan yang ke-8 di bulu tangkis juga yaitu tunggal putra SU5, dimenangkan oleh Suryo Nugroho. Wah, banyak juga ya perak kita, kayaknya kalah deh yang Olimpiade. Kalau
Anda penasaran apa itu SU SL5? Habis ini kita akan bahas setelah medali emas. Medali emas cuma satu, yaitu dimenangkan oleh bulu tangkis ganda campuran SL3 SU5, yaitu oleh Hikmah Ramadhani dan Leani Rati Oktila. Jadi si Leani menang 2 medali teman-teman. Tadi tunggal putri kalau nggak salah dan ganda campuran. Wah, selamat. Luar biasa banget ya. Nah, mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya, apa itu kok ada SU5, SL4, T63 dan lain sebagainya. Itu adalah kategori untuk kategori disabilitasnya teman-teman. Jadi di Paralimpik ini cabang olahraganya mungkin lebih sedikit. Per cabang olahraga itu kemudian dikategorikan lagi berdasarkan disabilitasnya. Nah, macam-macam per cabang olahraga nanti disabilitasnya itu juga bermacam-macam, berbagai macam. Aku akan bahas yang ada tadi yang menang-menang aja ya, karena sebenarnya banyak banget teman-teman. Juga mungkin kalian bertanya-tanya, bocah itu apa ya? Tadi kok ada cabang olahraga bocah itu apa? Tadi juga aku jelasin. Yang pertama mungkin untuk klasifikasinya gitu ya, klasifikasi disabilitasnya atau kebutuhan khususnya ada SL, tadi banyak ya, SL3, SL4 gitu ya. Apa itu SL? SL itu singkatan dari standing lower, artinya bahwa atlet itu memiliki keterbatasan di bagian tubuh bawah tapi dia masih bisa berdiri, seperti itu. Tadi ada SL3 dan SL4. Nah, aku bacain SL3 itu apa. Atlet dengan SL3 itu memiliki keterbatasan pada bagian bawah tubuh dan masalah keseimbangan dalam jalan atau lari. Atletnya bertanding dengan cara berdiri, makanya standing lower, itu SL3. Kalau SL4 itu dia juga, atlet ini memiliki problem atau keterbatasan bagian bawah tubuh yang lebih ringan dibandingin yang SL3 tadi. Jadi SL4 itu lebih ringan gitu ya, problem di bagian bawah tubuhnya, dan dia tetap harus berdiri gitu. Itu SL. Kalau SU itu standing upper, jadi masalahnya ada di bagian tubuh bagian atas, lebih tepatnya biasanya di lengan, seperti itu. Tadi ada SU5, itu adalah atlet yang memiliki keterbatasan pada bagian atas, yaitu lengan, baik itu tangan dominan atau bukan tangan dominan. Jadi either misalnya nih, mohon maaf yang bermasalah tangan, misalnya tangan dominannya tangan kanan, itu either dia tangan dominan kanan atau yang bermasalah tangan kanan yang dominan atau bukan, itu sudah masuk yang SU5 kayak gitu. SH itu adalah standing short stand. Nah, atlet dengan klasifikasi SH tadi ada SH6 kalau tidak salah, itu adalah atlet berbadan pendek secara genetik, atau disebut juga dengan dwarf kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa kasarnya sih cebol ya, mohon maaf. Mungkin kalau dwarf itu bahasa translate literally-nya adalah kurcaci kalau nggak salah. Tapi intinya adalah orang-orang yang berbadan pendek secara genetik. Jadi bukan karena ada problem ada problem di ini ya, bukan karena ada kecelakaan atau lain-lain, tapi memang secara genetikanya berbadan pendek, itu adalah SH6. Lalu tadi ada T37 dan T63. Nah, T37 itu adalah klasifikasi untuk atlet dengan pergerakan dan koordinasi badannya terpengaruh secara moderat pada satu sisi badan saja.
atau yang disebut dengan hemiplegia. Jadi kalau aku boleh simpulkan, istilahnya badannya itu cuma bisa bergerak di satu badan aja gitu. Yang satunya nggak bisa bergerak, tapi satu sisi ya, misalnya kanan atau kiri seperti itu. Sementara kalau T6 itu T37. Kalau T63 itu atlet yang tidak memiliki satu kaki dari lutut atau atas lutut dan berkompetisi dengan kaki palsu, itu T63. Nah, sekarang kita ke boccia. Boccia ini apa sih? Boccia ini adalah semacam olahraganya itu sebenarnya mirip-mirip perpaduan antara bowling dengan main gundu, teman-teman. Main kelereng, kalau kita waktu kecil kita main kelereng itu kan ada kelereng di tanah gitu ya. Ada kelereng di tanah, kemudian di ditata terus kita sentil gitu ya. Nah, itu kelerengnya kita sentil terus sampai kena kelereng yang di tengah gitu, seperti itu. Mirip-mirip gitu. Cuman bedanya ini dilempar. Seperti itu. Nanti akan aku tunjukkan videonya. Nah, di boccia ini sendiri, boccia ini adalah cabang olahraga yang khusus untuk atlet-atlet dengan keterbatasan cerebral palsy. Ya, jadi memang untuk olahraga cerebral palsy. Aku rasa kalau di Olimpiade yang untuk yang umum itu nggak ada boccia ini. Ini memang khusus untuk Paralimpik, olahraga Paralimpik. Kalau nggak salah baru ada tahun 2020 waktu Paralimpik di Jepang. Nah, kategori dari boccia itu ada banyak, boccia 1, boccia 2, boccia 3, boccia 4 kalau nggak salah. Aku akan bahas boccia 1 dan 2 ya, karena tadi kan yang ada itu boccia 1 dan 2. Boccia 1 itu adalah atlet dengan kelumpuhan di keempat anggota tubuhnya, yaitu tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri. Jadi 4 itu dia lumpuh, lalu dia bertanding dengan asisten. Jadi dia pasti ada di wheelchair karena lumpuh dua-dua kakinya dan tangannya juga lumpuh. Dia akan bertanding dengan asisten. Asistennya gunanya untuk apa? Asistennya itu biasanya membantu dia ketika dia lempar bola itu dengan menstabilkan kursi rodanya atau jika untuk mengambil bolanya. Seperti itu. Kalau BC2 itu adalah atlet dengan cerebral palsy atau kelumpuhan 4 anggota tubuhnya yang lebih ringan dari BC1. Atletnya yang BC2 ini atletnya tidak mendapatkan bantuan dari asisten. Seperti itu. Aku lupa kalau yang BC3 itu kalau nggak salah yang BC3 itu lebih parah dari BC1 kalau nggak salah, itu dimana dia bisa untuk asistennya itu sampai yang melemparkan, tapi dia harus pointing gitu. Jadi dia melakukan pointing karena nggak bisa gerak sama sekali, dia melempar bolanya dengan cara pointing. Seperti itu. Nah, boccia itu seperti apa? Kita lihat videonya ini ya. A mind game of strategic throws and tactics. Boccia. The target is a white ball called a jack. The goal is to get your own balls, either red or blue, as close as possible to the jack. Points are scored by the number of balls of one color being closer to the jack than the first ball of the other color. Although it appears simple at a glance, only carefully thought out strategy and control down to the millimeter can achieve victory.
The court is rectangular, 6 meters across and 12.5 meters long. In the one-on-one individual matches, each end is comprised of players throwing 6 balls each, with the score going to the one closer to the jack. The rules are very similar to curling. Athletes are not divided by gender, but into 4 classes, BC1 to BC4, depending on the type and severity of their impairment. All athletes compete in wheelchairs due to severe coordination impairments affecting both legs and arms. BC1 players throw the ball with the hand or foot. They may compete with an assistant who stays outside of the competitor's playing box to stabilize or adjust their playing chair and give the ball to the player when requested. BC2 players throw the ball with the hand. They are not eligible for assistance. The BC3 class athletes have the most severe impairments. As they can't use their hands or feet to propel the ball, they use a pointer. The pointer is used to release the ball down a sloped tool called a ramp to roll and deploy the ball. The pointer is either held by the athlete's mouth, attached to their head, or some may also hold the pointer with their hand. The BC4 class are players with impairments of non-cerebral origin that result in significant impacts on their strength or coordination. Individual and pair matches are decided by the total scores for 4 ends, while 6 ends are played for team matches. Rather than just getting their own balls close to the jack, 3-dimensional attacks are also unleashed, including striking and getting on top of other balls. Varied shots are used to break a deadlock, spreads across the court, backed by experience. Oke, kira-kira udah dapat ya bocah seperti apa? Nah itu kira-kira sangat menarik teman-teman ya, bahwa ternyata meskipun orang-orang yang dengan keterbatasan gitu itu masih bisa berprestasi ya, dan memang banyak sekali sebenarnya orang-orang yang memiliki keterbatasan di satu sisi tapi dia sangat berprestasi di sisi yang lain. Jadi buat kita yang puji Tuhannya tidak memiliki keterbatasan, itu harus tetap semangat, harus juga bisa berprestasi, karena ya kita harus bersyukur udah dapat fisik yang baik, fisik yang sempurna, sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal harusnya. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian video kali ini, yaitu membahas soal Paralimpik. Bikin semangat ya ternyata, dan selamat juga untuk para atlet-atlet yang sudah menang maupun atlet-atlet yang sudah berlomba di Paralimpik, karena harusnya sama seperti Olimpiade, atlet-atlet ini ada klasifikasinya, ada kualifikasinya untuk bisa masuk sampai ke Paralimpik. Gitu, keren banget. Sekian dulu videonya. Next kita akan bahas lagi tentang hal-hal dari Indonesia yang bikin kita bangga. Apa itu? Aku juga nggak tahu. Sebaiknya apa ya? Silakan komen di bawah kalau kamu pengen ada bahasan yang kepingin kamu, atau ada topik yang kepingin kamu bahas di video ini. Silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk share video ini biar semakin banyak orang yang tahu bagaimana prestasi Indonesia. Tentunya bikin dia juga bangga sama Indonesia, karena kalau bukan kita yang bangga dengan Indonesia, siapa lagi? Bye-bye.